Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Arti persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu, serikatan dan serikat. Sementara itu, arti kesatuan adalah berarti perihal yang satu, keesaan, sifat tunggal, dan satuan. Kesatuan bisa diartikan sebagai hasil dari persatuan yang sudah mengakar kuat. Alasan pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, tidak mudah dipecah belah oleh bangsa lain. Yang kedua, memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Persatuan dapat membantu memperkuat jati diri bangsa dari serangan budaya bangsa lain di era globalisasi yang seakan menghapuskan batas-batas antar negara. Kemudian persatuan dapat memperkuat jati diri bangsa agar tidak terjadi perbedaan yang menonjol antara manusia. Yang ketiga, pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar dan aman. Persatuan juga akan mempermudah pencapaian Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tanpa adanya persatuan, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan sipil. Yang keempat, menjaga kerukunan dan menjalin silaturahmi. Dengan adanya persatuan ini, bangsa Indonesia bisa mewujudkan kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar sesama. Dapat disimpulkan bahwa persatuan akan mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Yang kelima, memperkuat ketahanan nasional dalam mempertahankan NKRI. Persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting untuk sebuah negara agar ketahanan nasional memiliki fondasi yang kuat. Pengguna media sosial di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada satu sisi, pertumbuhan media sosial ini membawa dampak positif bagi sosial kita, yakni meningkatnya kepedulian sosial masyarakat kita terhadap berbagai kejadian di sekitar, seperti empati masyarakat membantu donasi korban bencana yang diviralkan melalui media sosial. Namun, kehadiran media sosial juga membawa dampak negatif bagi kondisi sosial, mulai dari lingkungan keluarga inti hingga masyarakat. Media sosial sejatinya adalah suatu sarana untuk membantu manusia dalam berkomunikasi dengan banyak pihak tanpa mengalami batasan ruang dan waktu. Masalah sosial memang telah mengalami pergeseran dari dunia nyata ke dunia maya, khususnya di media sosial. Oleh sebab itu, perlu bijak dalam penggunaan media sosial, seperti tetap menjaga nilai atau etika di dunia nyata bersosialisasi. Saat kita komunikasi di dunia maya, tetap mengutamakan sosialisasi nyata dengan lingkungan sekitar, saling mengingatkan, dan menegur dengan Sosial media dapat menjadi wabah penyebaran berita hoaks. Mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik dapat menyebabkan penyebaran informasi salah yang tidak terkontrol. Kita tidak bisa mengelak, dunia maya tidak bisa kita raba, namun menimbulkan efek yang sangat nyata. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial ini menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. Fenomena penyebaran berita hoaks yang terjadi di dunia digital ini telah membawa kecemasan dan keprihatinan di dalam masyarakat. Keberadaan internet sepakat dengan kebudayaan yang terbangun di dalam ruang publik baru membuat masyarakat sulit membedakan informasi faktual dan hoaks. Banyak informasi hoaks disebarkan oleh beberapa oknum melalui sosial media. Ironisnya, tidak sedikit pula masyarakat yang tanpa berpikir panjang langsung men-sharing dan informasi tersebut. Bahkan ada pula yang memproduksi ulang informasi tersebut tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan setelahnya. Menurut survei Mastel tahun 2019, dari 1.116 responden yang menerima berita hoaks lebih dari 1 kali sehari, sebanyak 14,7%. Lalu 34,6% menerima berita hoaks setiap hari, dan 23,5% menerima berita hoaks seminggu sekali. Lalu sebanyak
18,2% menerima berita hoaks sebulan sekali. Presentase media yang dalam penyebaran berita hoaks ini terdapat seperti radio dengan persentase sebesar 1,20%, media cetak sebesar 5%, dan televisi sebesar 8,70%. Media penyebaran berita hoaks pada saat ini sangat beragam. Di antaranya terdapat aplikasi chat seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan masih banyak lainnya dengan persentase sebanyak 62,80%. Sedangkan pada situs web sebanyak 34,90%. Dan media sosial yang berikutnya itu terdapat pada Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Ini termasuk yang paling besar, di mana presentasenya sebesar 92,40%. Data dari laman web Kominfo.go.id mengatakan ada 800.000 respon situs penyebaran hoaks dan hate speech di Indonesia. Berita hoaks ini merupakan efek samping dari era keterbukaan yang memiliki peluang untuk menciptakan perpecahan dan permusuhan, karena dapat membuat masyarakat ini bingung akan sebuah kebenaran dari sebuah informasi tersebut. Media digital saat ini didominasi oleh remaja milenial yang merupakan digital natives, yaitu generasi yang tidak dapat terpisahkan oleh dunia digital. Jika generasi ini tidak diberikan pemahaman yang cukup untuk memerangi digital hoax ini, dapat dipastikan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik. Seperti yang kita ketahui, semakin berkembangnya zaman, semakin canggihnya teknologi, dan semakin menyebar luasnya jangkauan sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter dapat disalahgunakan orang-orang untuk menyebarkan berita hoax, berita bohong, serta ujaran kebencian yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Negara Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki banyak sekali perbedaan pada ras, agama, suku, dan budaya sangat rawan dengan terjadinya perpecahan. Oleh sebab itu, masyarakat harus senantiasa menjaga, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Namun masih aja terjadi oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan berita hoax. Salah satunya adalah penyebaran berita hoax dan isu-isu negatif kepada calon Presiden Joko Widodo pada saat menjelang pemilihan umum presiden pada tahun 2019. Jadi ada beberapa akun Instagram yang menyebarkan isu-isu negatif tentang kedekatan Bapak Jokowi ini dengan PKI dan beberapa isu-isu negatif lainnya yang berbau sara yang merupakan berita hoax. Nah, tujuannya menyebarkan berita hoax ini tentu saja untuk merusak citra Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden serta menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat kepadanya. Nah, apabila berita hoax ini terus menyebar dan meluas, yang mana dapat dibaca dan dikonsumsi masyarakat umum dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa dan dapat berakibat pada masa depan Indonesia ini sendiri. Selanjutnya yaitu dampak mempercayai berita hoax. Yang pertama yaitu tidak lagi percaya fakta. Karena terlalu banyak berita bohong yang beredar, masyarakat jadi sulit membedakan mana berita fakta dan mana berita yang hoax. Dengan menyebar luasnya hoax, masyarakat justru tidak lagi percaya dengan fakta, karena masyarakat sudah terlanjur keliru. Kemudian yang kedua yaitu menimbulkan opini negatif. Berita hoax seringkali menyasar emosi masyarakat. Fitnah yang disebar dapat menyulut kebencian dan kemarahan, sehingga masyarakat memiliki sudut pandang negatif terhadap seseorang, kelompok, ataupun suatu produk. Upaya ini bisa disebut dengan black campaign untuk menjatuhkan seorang pesaing. Kemudian yang ketiga yaitu meresahkan dan dapat membuat panik. Hal ini dikarenakan konten hoax tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara data maupun logika. Isu kebohongan tersebut akan membuat kepanikan, karena latar belakang pendidikan dan karakter setiap orang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu dapat mengancam kesehatan fisik dan mental. Konten hoax yang diiringi dengan nada ancaman mampu mempengaruhi kesehatan mental seseorang, karena narasi yang digunakan bisa menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, hingga menghilangkan rasional.
Kemudian yang kelima yaitu mengakibatkan kerugian material. Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini dan kemudahan dalam mengirim pesan, membuat pesan berantai sangat mudah untuk disebarluaskan. Kalimat yang diiringi dengan nada luar biasa saja dapat mengelabui targetnya untuk mengirimkan uang yang diiming-imingi dengan hadiah tertentu. Dalam literasi digital, Anda perlu mengetahui ciri-ciri hoax agar tidak terjebak dengan berita bohong yang beredar. Untuk itu, jadilah orang yang bijak dalam membaca, menganalisis, dan mempercayai suatu informasi sebelum Anda menyebarluaskannya. Solusi untuk mengatasi berita hoax, yaitu yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu jangan mudah terprovokatif oleh judul-judul berita yang mengandung kata provokasi. Kemudian cermati alamat situs. Untuk mengatasi penyebaran berita hoax, kalian harus membaca alamat situs atau memastikan alamat situs tersebut sudah diresmikan atau disetujui oleh Kominfo. Terus yang berikutnya, periksa fakta atau periksa fakta terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk mencermati foto pada berita tersebut.